Oke, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini, kita akan membuat sebuah handwritten digit recognition. Apa itu? Jadi sesuai dengan namanya, kita akan membuat sebuah program yang dapat mendeteksi sebuah angka. Dan angka ini adalah hasil tulisan dari manusia. Jadi kita membuat sebuah program yang dapat mendeteksi tulisan manusia berupa angka. Yang nantinya akan kita tampilkan juga hasilnya di terminal. Oke, sekarang kita langsung saja buat programnya dari awal. Sekarang kita akan membuat sebuah modelnya terlebih dahulu. Pertama, kita import terlebih dahulu library yang diperlukan. Kita import namanya TensorFlow STF. Nah, library TensorFlow ini cukup terkenal apabila kalian sedang belajar machine learning, dan nanti kedepannya kita juga akan terus menggunakan library TensorFlow ini. Selanjutnya, sekarang kita akan menambahkan dataset tersebut. Jadi kita menggunakan dataset untuk membuat sebuah model. Nama dataset tersebut adalah MNIST. Keras dataset MNIST. Nah, jadi di dalam dataset MNIST ini terdapat sekitar 60.000 gambar. Dan gambar tersebut berukuran 28 piksel kali 28 piksel. Jadi, oh iya, gambar tersebut berisikan angka 0 sampai 9. Oke, setelah itu kita buat variabel di sini namanya xtrain. Lalu di sini kita juga buat namanya xtest. Oke. Di sini kita panggil mnis.loaddata. Nah, ini tipe datanya tuple. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, kita harus melakukan normalisasi sebelum kita memindahkan data tersebut ke dalam neural network. Bagaimana cara melakukan normalisasinya? Caranya kita buat xtrain, lalu di sini tf.keras.normal.utils, lalu normalize. Di sini kita masukkan xtrain, lalu axis sama dengan 1. Kita copy. Oke, jadi buat apa sih kita melakukan normalisasi? Jadi, kita melakukan normalize untuk memudahkan program nantinya dengan cara mengubah pixel tersebut menjadi range-nya 0 sampai 1. Jadi agar memudahkan program aja. Nah, setelah kita melakukan normalisasi, barulah kita dapat mengirim data tersebut ke dalam neural network. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa sih itu neural network? Secara singkatnya, seperti inilah gambar neural network. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, jadi ada input layer, ada hidden layer, dan juga ada output layer. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah mengadopsi dari otak manusia. Jadi cara kerjanya hampir mirip seperti otak manusia dalam memberi rangsangan, memproses input, dan menghasilkan sebuah output. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita harus membuat neural network-nya terlebih dahulu. Di sini kita buat def, create, model. Di sini kita buat layernya terlebih dahulu. tf.keras.models.
dot sequential. Oke. Lalu selanjutnya kita buat model dot add. Di sini kita masukkan tf dot keras dot layer dot flatten. Nah, jadi apa sih maksudnya ini? Sesuai namanya, yaitu meratakan. Jadi, yang semula gambar tersebut kan dimensinya 28 kali 28 pixel. Nah, kita harus mengubahnya menjadi 1 kali 728 agar data tersebut dapat dibaca oleh neural network. Nah, jadi seperti itu. Dan ini berperan sebagai input layer. Nah, setelah kita membuat sebuah input layer, kita harus membuat namanya hidden layer. Caranya, model.add seperti biasa tf.keras.layer. Di sini kita masukkan dense. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita membuat sebuah dua hidden layer. Nah, apa sih maksudnya yang bagian ini? Jadi kita membuat kurang lebih 128 neuron dan memiliki fungsi atau function Leru. Nah, Leru ini sebenarnya singkatan, kalian bisa cari sendiri kepanjangannya apa, tapi fungsinya adalah mengubah input angka menjadi angka itu sendiri. Maksudnya apa? Jadi misalnya, inputnya 1, maka outputnya akan 1. Tetapi, jika outputnya min 1, jika inputnya min 1, maka outputnya akan 0. Oke. Nah, setelah kita membuat input, hidden layer, dan sekarang kita tinggal membuat namanya output layer. Caranya kita buat model.add.keras. Ini seharusnya huruf besar. Maaf, salah tadi. Unit sama dengan kita buat 10 saja. Activision.nn.solveMax. Oke, jadi kita sudah membuat output layernya. Apa maksudnya? Jadi kita sudah membuat sekitar 10 neuron di dalamnya, lalu dengan memberikan function namanya softmax. Jadi dialah yang nantinya mengubah input angka menjadi probabilitas. Nah, setelah itu kita harus melakukan optimizer. Caranya model.compile. Di sini kita masukkan optimizer. Di sini kita buat Adam. Lalu loss sama dengan Adam. Di sini kita masukkan, di sini matriksnya kita buat accuracy.
Nah, setelah kita sudah selesai membuat sebuah neural network, sekarang kita tinggal melakukan training model tersebut. Oke, jadi kita sudah selesai membuat programnya dari awal hingga akhir. Tapi di sini kita tidak akan menjalankan programnya. Karena dalam men-training sebuah model memerlukan waktu yang lumayan lama, tergantung dengan perangkat apa yang kalian gunakan. Oke, di sini kita sudah selesai men-training model tersebut. Sekarang, oh ya, di sini saya juga setelah menambahkan beberapa gambar random yang akan nanti kita coba untuk kita tes apakah program kita sudah berhasil atau tidak. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah program yang dapat mengecek apakah model kita ini berhasil atau tidak. Kita mulai. Oke, jadi kita sudah selesai membuat programnya. Jadi, hampir seperti biasa, kita muat dulu modelnya yang sudah kita buat. Lalu, X in range 1-6, jadi artinya dari 1 sampai 5 ini, nantinya gambar akan diubah atau dibalikkan menjadi black and white, agar tidak bingung. Karena kita sudah mengubahnya menjadi black and white nanti pada saat kita tampilkan. Dan nanti hasilnya akan ditampilkan di terminal. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya dari awal. Oh, ini kurang tanda kurung. Oke, kita coba.
memang akan memakan sedikit waktu. Yang pertama 8, kita coba lihat benar. Kita ganti. 1 benar. 2 benar. 7 benar. Oke, yang terakhir 0 benar. Oke. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah handwritten digit recognition dengan menggunakan model yang sudah kita training sendiri. Oke, terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.